Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ada 100 orang saya suara ini. Penuh banget nih kelihatan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu as-sa'ba awil hadna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Ta'lim Nurul Hikmah kajian duha rutin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama yang telah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita sehingga di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa hadir di satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, di tempat yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada hari yang bermanfaat kecuali hari itu kita isi dengan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Salah satu yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengisi hari-hari kita adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena itu maka Rasul mengatakan bahwa majelis ilmu adalah raudhah min riyadil jannah. Salah satu taman surga itu adalah majelis ilmu. Jadi majelis ilmu atau majelis ta'lim atau halaqah diniyah itu digambarkan oleh Rasul sebagai taman. Kita tahu taman ini adalah tempat kita piknik. Nah, kalau kita ingin piknik berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasul, maka pikniknya itu adalah di majelis ilmu. Itu namanya piknik yang sebenarnya. Kenapa? Karena banyak manfaat. Manfaat yang pertama, ketika kita hadir di majelis ilmu, yang pertama ada ketenangan. Tenang hati. Kalau kita ke taman, ke kebun yang penuh dengan tanam-tanaman, yang kita cari apa sih? Ketenangan, kesejukan. Maka ketika kita hadir di majelis ilmu, yang kita dapat adalah ketenangan. Tapi ketenangan ini terkait dengan hati. Kalau orang hatinya tenang, maka akan mempengaruhi fisik. Orang hatinya tenang, tidak naik turun tekanan darahnya, maka memberikan pengaruh positif terhadap kesehatannya. Maka kalau kita kaitkan, kalau ingin sehat, hadir di majelis ilmu. Itu satu, manfaat dunia. Manfaat akhiratnya apa? Manfaat akhiratnya yang pertama adalah kasih sayang Allah. Yang kita cari itu kasih sayang Allah. Kalau kita minta surga dengan amalan-amalan kita enggak nyambung. Kenapa enggak nyambung? Karena enggak sepadan. Maka yang kita minta itu adalah kasih sayang dan keridhaan Allah. Maka doanya Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Minta ridho. Karena kalau seandainya kita minta surga, enggak pantas dengan amalan kita yang sangat sedikit. Kita ini hidup di dunia sudah berapa tahun? 60 tahun katakan. Di antara 60 tahun kira-kira ibadah kita udah berapa hari kita laksanakan nih? Kalau dihitung 17 waktu 5 sholat. Kalau kita hitung, kita sholatnya berapa menit? Berapa menit, Bu? Enggak mungkin lah 10 menit. 5 menit. 5 jam. 5 jam mati kita. 5 menit aja paling lama itu sholat. Coba kita hitung misalnya, satu sholat 5 menit. Berarti kali 5. Berapa tuh? 25 menit satu hari yang wajib. Kalau dihitung umur kita mungkin maksimal kita
benar sholatnya itu sekitar 20 tahun. 20 tahun itu berapa hari? 365 kali 20 berapa itu? Hah? 7.000. Berapa Bu? 365 kali 20 7.300. Nah 7.300 hari ya, satu hari kita cuma 25 menit. Berapa tuh kalau dihitung? Berapa tuh? Kurangi aja, dibagi. Kalau dihitung enggak sampai berapa tahun kita ibadah kepada Allah. Yang kita minta surga, enggak pantas. Maka yang kita minta adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manfaat akhiratnya itu nanti kita yang sering hadir di majelis-majelis ilmu itu adalah orang-orang yang diberikan kemudahan untuk masuk ke dalam surga. Itu yang kita minta setiap hari, setiap saat. Kita diajarkan Allah satu doa, dan doa ini langsung diajarin Allah. Dan doa ini jadi doa populer yang setelah sholat 5 waktu pasti kita baca ini doanya. Doa apa Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita simpulin, dunia bahagia, akhirat masuk surga. Tuh. Berarti kita minta sama Allah untuk bisa masuk ke dalam surga. Allah bikin jalan. Salah satu jalan yang mudah masuk ke dalam surga itu adalah majelis ilmu, menghadiri majelis ilmu. Memang berat tuh, nggak semua orang digerakkan hatinya. Makanya kalau ada pengajian-pengajian jarang yang ramai banget. Tapi kalau konser full, bayar pun orang mau hadir. Ke majelis ilmu dapat door prize 10.000 satu orang. 10.000 ngapain gue? Paling gue udah omel-omelin sama ustadz, disindir-sindir ustadz, kan begitu biasanya Bu. Padahal Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Setiap langkah kaki kita dari rumah kita, kalau kita wudhu sampai ke masjid, maka satu kali langkah itu dihapus dosanya. Langkah yang kedua diangkat derajatnya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat siapa? Orang yang beriman. Yang kedua, yang nuntut ilmu. Cuma kadangkala karena kita punya musuh. Siapa musuh kita Bu? Pertama, hawa nafsu. Hawa nafsu ini cenderung yang enak atau yang tidak enak? Yang enak. Duduk di masjid enak nggak? Nggak enak. Enak nggak Bu? Capek. Udah capek, lelah. Lebih enak jalan-jalan ke tempat-tempat hiburan, mall, ngobrol dengan teman-teman, enak tuh. Ini nggak enak Bu. Makanya orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah mudah baginya, mudah. Ibu ini bersyukur, bapak ini bersyukur karena hari ini sudah menghabiskan waktu beberapa menit, mungkin 1 jam kemudian itu untuk investasi akhirat. Maka supaya dapat pahalanya double, niatin ketika hadir di sini iktikaf. Kita niatin, ya Allah saya iktikaf di dalam masjid selama saya ada di dalam masjid karena Allah. Maka semua aktivitas kita, diam dan bergeraknya kita di masjid dianggap iktikaf, dapat pahala. Ditambah lagi ngaji dapat pahala. Dan seterusnya. Jadi kita investasi akhirat. Kenapa? Umur kita nggak panjang Bu. Umur kita nggak panjang. Nanti menyesal pas masuk kita ke dalam alam barzah. Ya Allah, kenapa gua dulu nggak begini, gua dulu nggak begitu. Udah masuk ke dalam kubur nggak bisa kembali, nggak ada penyesalan. Sebelum masuk ke dalam kubur diingatin para ustadz, banyakin kebaikan, banyakin melakukan yang bermanfaat. Nah, salah satunya adalah
mempelajari ilmu. Yang kita pelajari karena serinya adalah tazkiyatun nafs, penyucian hati dan penyucian jiwa, meneruskan kajian dari Ustadz sebelumnya, Ustadz Helmi Yusuf. Maka salah satu poin yang penting yang merupakan kelanjutan dari pembahasan kita sebelum Ramadan dulu, yaitu tentang muhasabah. Sekarang kelanjutannya adalah muraqabah. Penting nih. Dan ini adalah satu jalan untuk tathhirul qalbi, membersihkan hati, atau tazkiyatun nafsi, menyucikan jiwa. Ini salah satunya adalah muraqabah. Banyak jalan. Nah, jalan yang kita pelajari ini adalah muraqabah. Para ulama sufi membahas ini satu bagian khusus. Al-Ghazali bahas. Ada salah satu kitab yang saya peroleh kemarin, saya download di internet, namanya kitab Madarijus Salikin karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, membahas satu pembahasan khusus tentang al-muraqabah. Kata muraqabah itu dari bahasa Arab kata raqabah, ditambahin huruf alif di tengahnya, raqabah, itu artinya mengawasi. Orang yang ngawasi namanya muraqib. Jadi ada nih di sekolah pengawas. Pengawas nih, pengawas ujian. Kalau bahasa perusahaannya namanya supervisor. Mengamati, mengawasi. Namanya muraqib atau raqib, maha pengawas. Maka Allah disebut dengan raqib. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah bagi kalian adalah sang pengawas. Kita ini kalau diawasi, maka kita pasti lurus, diawasi. Bapak Ibu misalnya ikut ujian sekolah, mau lulus, bikin peraturan, siapapun yang nyontek pasti akan dikeluarkan dari kelas ini dan tidak lulus. Ditaruh muraqib situ, pengawas. Berani nggak nyontek? Nggak berani. Kenapa nggak berani? Ada pengawas. Nah, karena ada pengawas, maka tergerak hati kita nggak melakukan nyontek. Sama kalau kita merasa ada pengawas dalam hidup kita, maka nggak mungkin kita melakukan kejahatan. Allah ngawasin kita. Nanti kita akan bahas tuh. Nah, dari kata itu muncul kata muraqabah. Kalau kita pakai ilmu sorob nih, kalau belajar bahasa Arab ada dua ilmu, namanya nahu dan sorob atau tasrif. Ini berasal dari kata raqaba yuraqibu muraqabatan. Muraqabah. Dalam ilmu nahwu namanya masdar. Kalau dalam bahasa Inggris namanya gerund. Ibu belajar bahasa Inggris enggak? Namanya verbal noun. Bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Arab namanya masdar. Kalau orang pesantren tahu, dengar itu nama. Apa itu muraqabah? Para ulama sufi di dalam kitab-kitab tasawuf itu mengartikan muraqabah itu adalah satu keadaan ketika seorang muslim selalu menghadirkan dalam dirinya keyakinan dan kepercayaan bahwa Allah Maha melihat. Dia alimun. Allah Maha mengetahui segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuhnya. Khabirun, basirun, mengetahui rahasia jiwanya serta apapun yang tersembunyi dan terlintas di dalam dadanya. Maksudnya apa? Kita meyakini Allah Maha melihat kita, Allah ngawasin kita, Allah memperhatikan kita, maka kita berada dalam keadaan selalu diawasi oleh Allah. Itu namanya muraqabah. Ini penting. Muraqabah itu adalah buah dari iman. Iman ini penting. Kalau iman kita bagus, maka iman itu akan membuat kita yakin dan sadar kalau Allah Maha mengawasi kita. Karena itu maka dalam Al-Qur'an itu banyak disebutkan supaya kita ingat salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah alimun, basirun, khabirun. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengawasi, Allah Maha melihat kita.
Nah, kalau orang beriman itu dia akan tanamkan dalam dirinya, Allah nih ngelihat gue nih. Pas di pasar misalnya, di pasar Bu, di pasar nih dagang. Kan biasanya kalau pedagang itu banyak yang curang tuh, biasanya kalau di pasar ya, kurangi timbangan, kurangi ukuran dan sebagainya. Tapi orang yang merasa imannya kuat nih, dan dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang muncul apa? Gua enggak mungkin melakukan kecurangan. Makanya orang-orang dulu Bu, saya ingat sekali, saya disuruh orang tua saya beli beras. Orang dulu nih, dulu kan belum ada timbangan biasa tuh, pakai apa tuh? Literan. Ya literan Bu ya. Saya masih kecil disuruh orang tua nih beli beras sono tuh. Beli beras tuh. Berapa liter? 5 liter. Jadi diambil tuh literan. Tuh liter. Kalau orang sekarang masukin beras langsung diratain. Orang dulu enggak dimunculi dikit tuh. Ya betul ya. Kenapa? Orang dulu itu meskipun mungkin ilmunya enggak banyak, tapi ngamalin ilmunya. Imannya kuat. Kenapa? Karena di dalam beras itu boleh jadi ada kerikil. Kalau ada 2-4 kerikil berapa ons? Itu ngurangi dari 1 liter jadi kurang. Artinya enggak Bu? Maka dilebihin. Kenapa? Dia takut Allah ngelihat. Dia takut kena wailul lil mutaffifin. Takut dia dianggap curang. Orang sekarang lain Bu. Misalnya beli daging. Tuh, beli daging nih. Kadang-kadang timbangannya dikasih apa tuh? Pas kita timbang di rumah kurang Bu. Besok nggak mau lagi kita datang. Atau beli bahan main ukur begini kan? 1 meter. Pas ukur lagi, dia gerakin sedikit di tangannya tuh. Sedikit nih. Berarti berapa senti tuh? Kalau 100 meter digerakin 1 senti, berapa sentimeter yang dia sudah curangi? 100 meter nih dia beli bahan. Setiap 1 meter kurangi 1 senti, berarti keuntungannya berapa dapatnya? 100 cm. 100 cm berapa meter? 1 meter. Berarti dia telah mengurangi jadi 99 meter. Curang nggak? Curang 1 meter. Sekarang tuh. Makanya kalau orang merasa dirinya diawasi oleh Allah, Allah tahu dia, Allah ngawasi dia, Allah ngamatin dia, maka yang muncul adalah dia nggak mungkin melakukan kecurangan. Maka di dalam Quran disebutin banyak ayat supaya kita ini selalu merasa diawasi Allah. Apa? Yang pertama, bisa lihat gak Bu ayatnya di atas tuh? Bisa nggak? Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Wa'lamu, ketahuilah. Udah makan belum Bu? Udah makan? Kalau udah makan, tenang. Kalau belum makan, berisik biasanya. Karena perut lapar, mempengaruhi mulut kan. Kalau perut lapar, yang gelisah apa? Mulut. Gitu kan. Oke, kalau udah makan berarti tenang dulu Bu ya. Wa'lamu, ketahuilah. Kenapa? Annallaha, bahwa Allah, ini pakai anna Bu. Dalam bahasa Arab itu kalau ada anna berarti kalimatnya itu kalimatnya kuat. Innallaha, sesungguhnya Allah. Itu benar-benar Allah ngomong tuh. Karena ada inna namanya huruf penguat. Kalau bahasa nahwu namanya taukid. Wa'lamu annallaha, ketahuilah bahwa Allah ya'lamu, mengetahui ma fi anfusikum, apa yang ada dalam diri kalian, fahdharu, maka hati-hatilah. Kalau mau melakukan, hati-hati, ingat Allah ada di situ, Allah nyatet tuh. Kalau orang merasa diawasi Allah, nggak berani dia Bu. Tapi kalau merasa tidak diawasi Allah, dia berani melakukan apapun. Kedua, alam ya'lam bi annallaha yara, bukankah dia tahu bahwa Allah melihat dia? Innallaha kana 'alaikum raqiba, sungguh Allah maha mengawasi kalian.
Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Sabarlah terhadap ketetapan Tuhanmu. Maksudnya kalau ada musibah, ada nikmat diberikan kepada kita, sabar. Karena nikmat juga bagian dari musibah tuh, diberikan kepada kita, sabar. Kalau orang tidak sabar dengan nikmat, maka dia akan gunakan nikmat untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Sama dengan keburukan, penderitaan, sabar. Kenapa? Fa innaka bi a'yunina, sesungguhnya engkau, kata Allah, ada dalam pengawasan kami. Enggak usah khawatir. Kalau kena musibah, Allah akan bantu, maksudnya gitu. Kalau Anda sabar. Allah enggak diam. Maksudnya gitu. Fa innaka bi a'yunina. Yang kedua, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui khianatnya mata kita dan apa yang disembunyikan oleh hati kita. Artinya apa? Allah mengetahui kalian sampai detail-detailnya Allah tahu. Kalau Allah mengetahui kita dan mengawasi kita, maka orang yang beriman akan menetapkan sifat Allah dalam dirinya, lalu akan muncul perasaan saya selalu diawasi oleh Allah. Kalau selalu diawasi oleh Allah, apa yang muncul? Gua nggak akan ngelakuin sesuatu yang membuat Allah marah. Ngerti nggak, Bu? Itu namanya apa tuh? Muraqabah. Udah paham, Bu, ya? Nah, kalau udah paham pulanglah. Udah paham? Udah paham, ngapain lagi? Paham, Ustaz? Pulang tidur. Yang kedua, muraqabah itu adalah fondasi, salah satu pilar dari Islam. Agama kita ini punya 3 pilar. Apa pilar pertama? Iman. Pilar kedua Islam. Pilar ketiga ihsan. Pilar tuh. Jadi bangunan keagamaan kita 3 pilar tuh. Kalau salah satu pilarnya tidak ada, runtuh juga. Pilar itu maksudnya fondasi. Apa dasarnya? Dasarnya itu adalah hadis dari malaikat Jibril. Tiba-tiba Jibril datang ke Rasul. Dan Jibril itu mengubah dirinya sebagai manusia, menyerupai manusia. Para sahabat nggak ada yang kenal. Para sahabat juga pikir, ini orang dari mana nih? Tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh. Bajunya rapi, bersih, tidak ada tanda-tanda kalau dia baru melakukan perjalanan jauh. Orang kalau melakukan perjalanan jauh kan biasanya rambutnya ucek-ucekan, bajunya lecekan, Bu, ya. Kenapa? Duduk kelamaan di mobil, lecek. Ini enggak bersih, pakainya rapi, tidak ada debu, dan tidak ada tanda-tanda dia berpergian jauh. Tapi kita, kata para sahabat, enggak kenal dia. Siapa nih? Para sahabat ada di situ. Termasuk Umar bin Khattab ada di situ. Tiba-tiba orang ini datang mendekati Rasul, lalu kemudian bersentuhan lutut Rasulullah dengan lutut orang itu. Lalu orang itu bertanya, ya Rasul, ma huwal iman? Para sahabat bingung, kenapa nih orang tanya sama Rasul? Ketika Rasulullah menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari syarrihi wa khairihi. Dijawab oleh Rasulullah, iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, engkau percaya kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, dan percaya sama takdir baik dan buruk. Apa kata yang bertanya itu? Sodakta, engkau benar ya Muhammad. Para sahabat bingung, dia yang bertanya, dia yang bilang engkau benar. Berarti itu iman. Yang kedua ditanya, ma huwal Islam? Apa itu Islam ya Muhammad? Kata Rasul, dijawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa an tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kata Rasul, yang disebut Islam itu adalah engkau mengucapin syahadat tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, engkau diriin sholat, engkau tunain zakat,
engkau puasa di bulan Ramadan, engkau pergi haji ke Baitullah jika mampu. Maka itu jadi rukun Islam. Pilar itu kedua. Yang ketiga ditanya, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Dijawab oleh Rasulullah SAW, an ta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah seolah-olah engkau lihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah dalam ibadahmu, Allah melihat engkau. Itu dasar dari muraqabah. Berarti kalau ditanya mana dalilnya? Dalilnya hadis ini, yaitu ihsan. Kalau kita buat ilmu yang berakibat dari 3 pilar ini, maka iman disebut dengan akidah tauhid. Maka muncul ilmu tauhid. Maka belajar tauhid wajib. Kalau kita simpulkan yang kedua al-Islam, muncul ilmu fikih. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Ada fikih ibadah, fikih muamalah dan seterusnya. Yang ketiga ihsan, namanya ilmu tasawuf, yaitu tazkiyatun nafs. Jadi kalau ditanya apa dasarnya tazkiyatun nafs, ini hadis. Dan salah satu bagian dari ihsan itu adalah muraqabah. Apa dalilnya? Engkau nyembah Allah seakan engkau lihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, merasakan kehadiran Allah, Allah yang lihat engkau. Kita mungkin yang kedua, Bu. Ibu kalau sholat seakan-akan ngelihat Allah, berdialog dengan Allah enggak? Masa sih? Sholat-sholatnya Allahu Akbar, tapi enggak merasa Allah di depan kan? Kalau itu terjadi, maka Allah melihat engkau. Kita yang kedua. Kalau orang merasa dia melihat Allah, sholatnya khusyuk, ditembak masih sholat. Ketiga gempa enggak kabur, gempa enggak kabur. Ada orang sholat di masjid, pas gempa bubar tuh, kabur tuh. Berarti sholatnya belum muraqabah, belum khusyuk. Tuh, jadi ada kaitan. Makanya hadis ini mendorong apa? Untuk ikhlas dan khusyuk dalam beribadah. Nanti kita akan bahas outputnya. Ini baru dalilnya, dasarnya. Kayak orang kuliah Pak ya. Kayak orang kuliah nih, kuliah 2 semester ini, muraqabah. Kenapa penting muraqabah? Selalu merasa diawasi Allah itu penting nggak? Penting banget. Pentingnya di mana? Orang kalau merasa diawasi oleh Allah, maka yang baik yang muncul. Kalau orang yang baik yang muncul, maka akan muncul ketenangan. Kenapa? Allah selalu ngawasi gue. Allah pasti bantu gue nih. Allah pasti nolong gue, kan bahasanya begitu. Orang kalau merasa seperti itu, hidupnya tenang, nggak gelisah. Rizki gue kayaknya mampet banget nih. Tapi kalau orang merasa selalu diawasi Allah, dia bilang Allah yang menentukan rizki, Allah yang mengatur mana yang baik buat saya. Tenang nggak Bu? Tenang. Kalau orang tenang, sehat nggak? Sehat fisik dan sehat mental. Tuh, kalau orang tenang. Ada cerita ini menarik nih, Imam Ahmad bin Hanbal. Kita mungkin pernah dengar nama beliau, murid Imam Syafi'i. Sementara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal pendapatnya berbeda, padahal murid dan guru. Imam Syafi'i pendiri mazhab Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal pendiri mazhab Hambali, beda. Cara pikirnya pun beda. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal murid Imam Syafi'i dan dia nggak pernah lepas doain Imam Syafi'i dalam setiap sholatnya. Habis sholat didoain. Guru didoakan oleh muridnya. Satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ini yang hidup di zaman dinasti Abbasiyah. Saat itu dinasti Abbasiyah dipimpin oleh seorang khalifah namanya Al-Ma'mun. Ma'mun ini beliau mazhab akidahnya itu Mu'tazilah. Sementara Ahmad bin Hanbal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia Mu'tazilah. Mu'tazilah punya pemahaman
Al-Quran itu makhluk. Nanti pengaruhnya kepada teologi, iman, bahaya ini. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah, ucapan Allah, bukan diciptain oleh Allah, tapi keluar dari sifat Allah. Karena keluar dari sifat Allah, maka dia qadim, maka muncullah kalamun qadimun la yumallu sama'u. Itu akidahnya Ahlus Sunnah itu, Bu, lagu itu. Imam Ahmad karena tidak mau ikuti paham negara Mu'tazilah, akhirnya dipenjara. Disuruh tarik pendapatnya, nanti dibebasin, enggak mau. Dipenjara. Di penjara itu selama 3 khalifah, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq, 3 khalifah di penjara. Apakah di penjara seperti penjaranya kita? Enggak, Bu, disiksa. Kita dengerin dulu suara HP ya. Oh, udah berhenti. Ibu kalau mau mati, HP-nya taruh di kopi. Kalau mati lempar aja, prakung, mati itu. Jadi lanjut, Bu ya. Nah, dari 3 khalifah dia di penjara, dia disiksa, Bu. Apakah Imam Ahmad bin Hanbal lalu nyerah? Enggak. Dia semakin perbagus hubungannya dengan Allah. Apa yang dilakuin? Sholatnya dibagusin. Padahal udah bagus, tapi diperbagus. Kualitas khusyuknya. Baca Qur'annya diperpanjang. Zikirnya diperpanjang. Tahajudnya diperlama. Tuh, semakin bagus. Ketika ditanya, ya Ahmad, teman yang ada dalam penjara itu, engkau kok kuat banget sih sampai disiksa masih tetap bertahan. Padahal udah 3 khalifah loh. Kalau ibarat kata ini udah 3 periode kepemimpinan presiden. Berarti 15 tahun ya. Kalau Indonesia kan 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun kan. Ini kalau dihitung udah puluhan tahun di situ. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kalau Anda memperbagus hubungan Anda dengan Allah, merasa bahwa Allah akan menolong Anda, nggak usah khawatir. Itu orangnya hebat. Kenapa? Dia muraqabah. Apapun yang terjadi, ini sudah bagian dari ketetapan Allah. Saya cuma jalani takdirnya. Jadi jalanin takdir. Berarti ada sesuatu yang Allah akan berikan. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal itu nggak merasa gelisah di penjara meskipun disiksa biasa aja. Kalaupun ini ditutup, kata Imam Ahmad bin Hanbal, akan terbuka tuh pintu-pintu lainnya Allah buka. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal karena kesabaran dan keteguhannya, dia pada periode keempat kekhalifahan Abbasiyah namanya Al-Mutawakkil baru dibebasin karena Al-Mutawakkil ngikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Mu'tazilah. Dibebasin semua ulama termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Apakah Imam Ahmad bin Hanbal keluar dari penjara namanya buruk? Namanya tidak harum? Tambah harum. Tapi kalau kita di sini orang keluar dari penjara para koruptor, buruk nggak? Buruk tuh. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal keluar dari penjara bukan tambah buruk, tambah bagus dan jadi teladan dalam keteguhan ilman dan keilmuan tuh. Jadi contoh. Itu yang hebat, Bu. Kenapa? Saya ingin mengatakan orang yang muraqabah itu hatinya, mentalnya sehat, fisiknya sehat. Maka kalau kita ingin sehat, jadi orang yang selalu merasa diawasi Allah, maka hidupnya lurus, sehat. Kalau orang hidupnya lurus, nggak ikirin orang ngomong, nggak pikirin gimana saya harus mencari uang dengan cara yang tidak halal, nggak pikirin itu. Meskipun sedikit, kalau halal itu barakah. Jadi ya pikirannya itu selalu positif. Kedua, dunia selamat karena hidupnya terarah, akhirat masuk surga. Kalau orang terarah hidupnya, Bu, muraqabah, pasti jadi orang baik. Kalau orang baik, kira-kira selamat nggak di dunia? Selamat, nggak muncul konflik, nggak dibenci tetangga, nggak bikin ribut, nggak korupsi, nggak mencuri, nggak melakukan kezaliman sama orang. Itu orang selamat dunia. Di akhirat karena mengikuti perintah Allah, dia akan dimasukkan Allah ke dalam surga
tanpa dihisap sekalipun. Kenapa? Nggak ada dosanya. Dosanya nggak ada, apa mau dihitung? Kalau kita dosanya banyak. Ibu dosanya banyak nggak, Bu? Kok ibu tahu dosanya banyak? Pasti banyak. Apalagi suami ini banyak bohong sama istrinya. Betul ya? Dapat duit dari ngobjek 500.000. Ditanya sama bininya, berapa bang? Nggak dapet gue. Tuh, bohong itu. Bohong. Paling kalau dibilang, cuma 100.000. 400.000-nya diumpetin di mana? Tapi namanya istri itu punya insting keenam. Meskipun udah diumpetin di mana, pasti tahu dia. Betul nggak, Bu? Tuh, kan? Ini para perempuan punya insting keenam ini. Dimanapun suaminya taruh duit, diumpetin, pasti dia tahu. Itu luar biasa itu. Dan ini pengalaman saya juga, Bu. Diumpetin sana, umpetin sini, waduh, ketahuan. Udah taruh di buku, kan? Di buku disimpan. Tiba-tiba dibuka buku itu. Dari mana, siapa yang bisikin tuh? Jangan-jangan ada jin ya? Oke. Pertanyaan yang berikutnya adalah how? Pertanyaan tentang bagaimana menerapkan muraqabah. Tadi tentang konsepnya, manfaatnya. Sekarang gimana caranya? Pertama harus ada keyakinan. Imannya diperkuat. Apa keyakinan? Keyakinan Allah Maha melihat. Jadi selalu yakin ya Allah melihat kita. Ini fondasi penting. Yang kedua, apapun yang kita lakukan, gerakan dan pikiran kita, hadirkan Allah bersama kita. Allah ma'ana. Makanya Rasulullah ketika Abu Bakar kan hijrah bersama Rasul. Rasul menghibur Abu Bakar. Apa dikata Rasul? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai Abu Bakar. Allah bersama kita. Itu namanya muraqabah itu. Allah bersama kita. Dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Enggak usah khawatir. Kalau Allah bersama kita, ente selamat. Itu maksudnya. Yang ketiga, sediakan waktu Anda melakukan muhasabah. Apa? Yang pertama, merenungi apa sih yang kita udah lakuin. Kenapa penting? Supaya kita merasa Allah hadir bersama kita, berdialog. Ya Allah, tadi pagi kebaikan yang saya lakukan ini, tapi masih kurang. Besok ya Allah saya akan tambahin. Sholat sunnah saya kemarin cuma 2. Nanti saya tambahin jadi 4 rakaat. Kualitas khususnya saya tambah. Itu ada planning dari muhasabah. Kalau muhasabah pasti ada muraqabah. Yang berikutnya adalah selalu tanya kepada diri kita, apa yang Allah lihat dariku hari ini, apa amal yang paling ikhlas yang aku lakukan. Bikin catatan, daily journal. Ada catatan-catatan harian tuh dibuat. Kira-kira nanti ibu habis isya, ini kan habis sholat nih. Ingat tuh, habis sholat subuh tadi saya udah ngelakuin apa aja yang baik, catat. Oh, saya sudah sedekah subuh. Kalau bisa ibu, sedekah subuh jangan tinggal. Sampai waktu isyraq. Habis sholat subuh, sampai waktu isyraq jangan tinggal. Saya nggak punya banyak uang nih, banyak duit. Ya 5.000 nggak apa-apa, 2.000 tuh nggak apa-apa, tapi rutin. 5.000 nih, ada kiris masjid tuh depan, foto tuh, nanti ambil, habis sholat subuh, buka tuh kiri langsung, masukin 2.000 rupiah, nggak apa-apa, orang nggak tahu kan, 2.000 tiap hari. Kira-kira sampai 1 tahun, lihat ibu apa manfaatnya nanti. Coba aja, buktikan, karena ini Rasulullah yang suruh, namanya sedekah subuh. Setelah sholat subuh sampai waktu isyraq, terbit matahari. Biasanya kalau waktu isyraq jam berapa? Sekitar jam 6 kurang ya. Jam 6 kurang lah. Coba aja. Coba ini apa yang dikatakan Rasulullah. Setelah itu catat, habis sholat subuh apa yang saya lakukan nih? Oh, tadi saya sholat duha berapa rakaat, tulis. Nanti besoknya saya udah melakukan ini, tapi kayak masih kurang nih, tambahin lagi. Tambahin lama-lama
hidup kita adalah kebaikan semua. Itu namanya muhasabah harian. Catat. Bukan catat tentang persoalan yang enak-enak kita, bukan. Amalan kebaikan dicatat dan amalan keburukan apa yang kita lakukan. Tadi gue nih habis bohong nih sama si A. Nih, tulis. Bohong nih. Besoknya jangan bohong lagi gitu. Oke ya. Nah, kalau orang sudah melakukan muraqabah dan ini jadi kebiasaan dia, melekat di dalam dirinya, maka yang muncul adalah kebiasaan. Namanya habit, kebiasaan. Kalau dia biasa, berarti di dalam dirinya sudah tertanam tuh muraqabah. Apa tandanya? Satu, kira-kira ibu, bapak udah begini enggak? Pertama, merasa diawasi Allah sehingga menjaga diri dari dosa walaupun tidak ada orang ngelihat. Kalau orang udah begini berarti udah tinggi. Dimanapun saya berada, saya merasa diawasi Allah dan saya enggak akan melakukan perbuatan dosa sedikit pun. Kenapa? Allah ngawasin. Dimanapun, meskipun orang nggak lihat. Yang kedua, kalau dia melakukan kesalahan, dia tidak larut. Kan banyak orang yang larut dalam kesedihan, kesalahan. Dia langsung kembali kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, kalau orang-orang bertakwa itu, kata Allah, apabila mereka melakukan maksiat, zakarullah, langsung ingat Allah. Fastaghfaru lidunubihim, dia minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa mereka. Udah begitu belum, Bu? Belum kan? Berarti belum muraqabah. Yang ketiga, enggak gelisah orang ngomongin apa tentang kita, enggak pernah pikirin. Kalau kita masih mikirin orang nyeritain kita, kemudian kita terpengaruh, Anda belum tanda-tanda orang yang muraqabah. Kita pikirin orang yang ngomong, padahal orang itu ngomongnya belum tentu benar dengan kita pikirin. Sehingga kemudian kita sakit. Kan banyak tuh para artis saya baca itu, dia jadi sakit gara-gara orang ngomong dipikirin. Sakit ya. Nah, kalau kita sudah pada posisi orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah atau muraqabah, maka enggak pernah gelisah dengan apa yang diomongin orang. Tiga ini, Bu. Kalau ada orang yang modelnya seperti ini, maka yakinlah dia itu adalah orang yang sudah pada tahapan muraqabah. Nanti kita bisa ukur kita, kira-kira kita begini enggak? Tapi mulai dulu dari sekarang nih. Nah, contoh, saya berikan contoh. Dulu ada seorang gembala menggembalakan kambing. Yang gembala ini kalau tidak salah kemudian jadi Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau tidak salah ya. Tapi nggak disebutin di sini. Jadi Umar bin Khattab satu ketika dia melakukan perjalanan di padang pasir. Menyamar dia. Tiba-tiba dia ketemu dengan seorang gembala masih muda, miskin. Dan hidupnya susah. Kalau orang hidupnya susah kan gampang disuap. Betul ya? Gampang disuap. Apalagi hidupnya pas-pasan setengah mati dia. Dikasih aja ini, pasti dia akan berubah. Nah, gembala miskin ini, dia gembalain ternaknya orang, kambingnya orang. Di tempat yang nggak ada diketahui oleh siapapun, Umar datang, dia bilang, juallah kambing itu kepadaku, saya beli. Ya kalau orang-orang susah biasanya pasti dijual karena nggak ketahuan berapa jumlah kambing. Yang punya juga nggak tahu tuh. Tapi karena gembala ini adalah orang yang memang jujur, dia bilang, ini bukan milikku. Kambing-kambing ini bukan milikku. Ini milik majikanku. Kata Umar, bilang aja sama majikanmu kambing itu dimakan serigala. Kan nggak tahu juga dia. Apa dia bilang? Lalu di mana Allah? Oh, aina Allah? Di mana Allah? Itu orang yang merasa diawasi Allah. Meskipun dia disogok, disuap, orang nggak tahu, dia bilang aina Allah? Allah ngelihat kita. Nah, kalau orang imannya nggak kuat, pasti dia akan korupsi itu. Pejabat tuh, ya kan? Hakim, duitnya udah banyak. Hakim nih, uangnya, gajinya, tunjangannya banyak lah. Kalau dibandingkan dengan kita jauh lah. Dikasih lihat duit nih, miliaran.
untuk membatalkan satu kasus atau membebaskan satu kasus misalnya. Dicari cara gimana supaya buat keputusan yang membebaskan, dapat duit dia. Kenapa? Karena nggak merasa dirinya dilihat Allah. Orang yang seperti itu hidupnya nanti susah. Kenapa? Karena tidak merasa Allah ngawasin. Ini orang ini gembala. Yang saya katakan tadi, ini adalah Abdullah ibn Mas'ud, seorang yang sangat dekat dengan Rasul nantinya. Tapi masih kecilnya dia sudah merasa muraqabahnya tinggi. Itu satu. Kedua, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, saya cerita nih. Orang yang muraqabahnya tinggi, yang para pejabat, para penguasa, contoh dia ini. Abdullah Umar bin Abdul Aziz ini adalah cucu dari Umar bin Khattab. Dia khalifah pada dinasti Umayyah. Ketika dia diangkat menjadi khalifah, dan dia adalah orang yang zuhud, wara'. Zuhud itu artinya dia meskipun kaya, tapi kekayaan tidak mengikat dia. Dunia tidak ada dalam hatinya. Itu zuhud. Dan wara', hidupnya sederhana. Dia diberikan amanah untuk jadi khalifah, mengatur urusan umat Islam pada zaman dinasti Umayyah. Tiba-tiba datang tamu nih. Tamu datang menemui Umar bin Abdul Aziz, mau membicarakan sesuatu. Umar tanya, datangnya kau di sini urusan negara atau urusan pribadi? Kata orang itu, pribadi wahai Umar. Pribadi. Kalau gitu matiin dulu nih pelita yang dibiayai oleh uang negara. Saya pakai pelita yang saya punya. Jadi pelita yang dibayar pakai uang sendiri. Umar bin Abdul Aziz, dia nggak mau gunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Coba kita lihat pejabat kita, apa mobil dinas, tiba-tiba ada di puncak sana, ya kan? Diganti tuh plat merahnya, diganti plat hitam. Padahal itu mobil negara. Bensinnya bensin siapa? Negara. Sekarang harga bensin naik, Pak. Kalau Pertalite nggak naik, tapi kalau yang turbo, Pertamax naik tuh. Saya pakai turbo dari dulu kan, wah naik 6.000 nih, dari 14.000 jadi 16.000, jadi 20.000 turbo. Kalau Pertalite berapa sih sekarang? Berapa? Naiknya tuh? Nggak naik, cuma bikin rusak motor ya, bikin rusak. Dicampur sama air tuh, sama air itu tuh campur. Hati-hati tuh. Nah, kalau kita punya muraqabah, maka akan muncul seperti anak kecil tadi dan seperti Umar bin Abdul Aziz. Makanya muraqabah penting, Bu. Mungkin kalau di sini mungkin enggak menguasai semua, nanti Ibu bisa baca di buku-buku dan praktekkan gimana caranya memiliki sifat merasa diawasi oleh Allah, maka hidup kita dunia dan akhirat kita akan bahagia. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Sudah sekitar 45 menit lebih ya. Mudah-mudahan dari paparan yang singkat ini bisa menginspirasi kita menjadi orang yang lebih baik lagi dengan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.